Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang materi ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang kedua, menerapkan ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Dan yang ketiga adalah membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Pengertian khutbah. Khutbah adalah penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Tabligh adalah penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Adapun dalil di dalam Al-Quran mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadis tentang khutbah, tabligh, dan dakwah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang artinya dari Thariq bin Syihab. Dia berkata, Abu Sa'id berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian atau kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, dan apabila ia tidak mampu, maka dengan lidahnya, dan apabila ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Adapun ketentuan khutbah, yang pertama adalah syarat khotib. Khotib harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan taat beribadah. Mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah, suci dari hadas, fasih dalam membaca Al-Quran dan hadis, berakhlak baik, berpenampilan baik, rapi, dan sopan. Adapun syarat khutbah, yaitu khutbah sholat Jumat disampaikan sesudah masuk waktu zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat. Sedangkan untuk khutbah pada sholat Idul Fitri, sholat khusyuf, dan sholat khusyuf serta sholat istisqa dilakukan setelah selesai sholat. Berdiri bila mampu. Khotib duduk sebentar di antara dua khutbah. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah agar dapat didengar nasihat dan wasiatnya. Tertib yakni berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ketentuan khutbah yang kedua, yaitu rukun khutbah. Rukun khutbah diantaranya adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat, berwasiat kepada jamaah, membaca ayat suci Al-Quran, berdoa pada khutbah yang kedua. Adapun sunnah khutbah diantaranya adalah khotib yang menyampaikan khutbah berdiri di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Khotib menyampaikan khutbah dengan kata-kata yang jelas, runtut, dan mengangkat topik yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Khotib mempersingkat penyampaian khutbahnya. Saat duduk di antara dua khutbah, khotib disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Khotib menyampaikan khutbah dengan tertib sesuai dengan urutan rukun-rukunnya. Selanjutnya, adab ketika sedang berkhutbah. Mendengarkan khutbah dengan baik, tidak boleh berbicara. Menegur dengan sopan jamaah yang mengantuk atau tidur, sehingga tidak mengetahui isi khutbah.
Selanjutnya adalah ketentuan tablik. Yang pertama, syarat mubalik adalah harus Islam, balik, berakal sehat, dan mendalami ajaran agama Islam. Yang kedua adalah etika mubalik. Yang pertama, bahasa harus mudah dipahami. Kedua, disampaikan dengan sikap lemah lembut dan dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan diskusi. Yang keempat, materi memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, ikhlas dan sabar. Dan yang terakhir adalah materi dakwah berisi perdamaian. Selanjutnya adalah ketentuan dakwah. Syarat dakwah: memberi contoh baik melalui ucapan dan perbuatan, mencari tahu terlebih dahulu dan memahami kondisi peserta dakwah, menyampaikan dakwah dengan berani, memiliki kesabaran dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapinya dalam berdakwah, dan yang terakhir, menyadari apa yang dilakukan hanya menyampaikan dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sasaran dan tujuan dakwah, sasaran dakwah adalah seluruh umat manusia, sedangkan tujuan dakwah adalah bagi yang belum mengenal Islam, yaitu mengenalkan ajaran Islam dan mengajaknya untuk memeluk Islam dengan cara yang santun dan tanpa paksaan. Bagi yang sudah mengenal Islam, yaitu membenahi dan meningkatkan kualitas keislaman mereka. Adapun metode dakwah diantaranya adalah niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan dakwah dengan bijaksana, menyampaikan dakwah dengan pengajaran yang baik atau mau'izatul hasanah, menyampaikan dakwah dengan cara diskusi atau dialog.